Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Dota YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, kita bakal studio tour. Cuma sebenarnya gue tuh agak sedih ya memulai video ini ya. Satu, karena ya MU masih bapuk aja di musim ini ya. Kemarin udah kalah sama Liverpool juga, dan itu ya lumayan menyedihkan, mesti masuk goa lagi. Tapi teman-teman yang ya fans MU, mungkin kita bisa bareng-bareng bersedih di musim ini. Cuma ya tetap semangat ya, karena udah berapa tahun kita seperti ini. Dan yes, yang kedua, gue sedihnya karena ya ini sebenarnya studio baru kita. Gue baru aja pindah di sini awal Agustus kemarin, dan sayangnya kita harus keluar sebentar lagi karena ada hal satu dan lainnya yang nanti gue share ke kalian deh di akhir video ini. Jadi gue pengen share dulu aja studionya karena gue udah bikin ini, kita udah pindahin beberapa barang-barangnya. Sebenarnya masih mirip-mirip sama studio sebelumnya, cuma ya mana tahu bisa jadi referensi buat kalian semua. Jadi langsung aja ada 3 studio yang kita bakal share. Langsung kita mulai videonya. Let's go! Oke, sebelum kita share detail studio barunya, gue mau share dikit nih. Ada monitor terbaru dari Xiaomi yang baru aja dirilis di Blibli. Ini dia Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G27i. Oke, kita unboxing cepet ya. Di boxnya, pertama-tama langsung ada kaki monitornya nih yang desainnya edgy ya, kayak bumerang kayak gitu. Dan ini campuran bahan metal sama plastik. Dan terakhir, ya monitornya ya, yang mana desain bagian belakangnya ini bisa dibilang keren banget sih, dengan campuran tadi warna putih juga, dan ada sebuah lingkaran yang nanti kita cek ya. Oke, tinggal dipasang aja dan here we go ya. Overall build quality-nya ini mantep ya, smooth banget untuk pan and tilt-nya juga. Dan tadi seperti gue bilang ada pemanis di belakang, yaitu ini adalah lingkarannya sebuah lampu RGB yang bisa kalian custom dan bikin tampilan monitor ini jadi ganteng banget. Nah, monitor ini sendiri ukurannya 27 inci, resolusi 2K dengan refresh rate up to 180 Hz ya. Kualitas warnanya nggak usah ditanyain lagi, mini LED coy. Jadi punya kontras rasio yang tinggi dan capable buat nampilin HDR mulai dari content consumption sampai ke bagian gaming. Nah, color accuracy-nya juga oke banget nih dengan delta I di bawah 2, ditambah coverage warna yang juga luas dengan DCI-P3 sampai 99%. Jadi warnanya overall enak banget di mata. Monitor ini juga udah dikalibrasi dari pabriknya ya, jadi ada hasil laporannya di dalam boxnya. Nah, pas banget monitor ini lagi masa launching di Blibli dan ada special promo nih ya, dengan harga spesialnya tuh sekarang di bawah 5 juta, yaitu 4.799 juta rupiah, ditambah ada warranty sampai 3 tahun. Cek link paling pertama di kolom deskripsi di bawah buat si monitor barunya Xiaomi ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, ini adalah studio utama kita ya. Studio yang bisa dibilang transferan dari studio yang sebelumnya. Jadi bisa dibilang setupnya mirip-mirip. Cuma gue pengen share satu yang menurut gue bakalan sangat kepake buat konten kreator, yaitu dinding masterpiece ini. Ini bisa dibilang gue juga ya somehow desain sedikit-sedikit lah. Tapi ini adalah dari brand Panelku, dan mereka sangat berbaik hati untuk nge-support kita dengan panel ini ya. Dan ini bukan cuma sekedar panel estetik biasa, tapi ini juga peredam suara. Jadi kalau dilihat di bagian dalamnya ini tuh ada busa-busa, yang mana ini buat fungsinya ya tadi meredam suara. Kalau kalian denger nih, gue sekarang tepuk tangan ya. Gemanya tuh udah minimal banget. Sebelumnya gue pernah tes itu gemanya parah banget karena ini ruangannya cukup kotak ya bentuknya ya. Jadi suaranya bener-bener mantul, dan setelah kita pakein ini lumayan kebantu. Dan kita juga beberapa memang pakai panel busa di bagian atas ya. Sama ada juga di bawah kita pakein karpet. Jadi ya itu sound treatment itu penting banget biar suara, kualitas audio dari videonya itu bagus. Dan audio bisa dibilang ya sebenarnya penting dibandingin sama kualitas video. Videonya standar-standar tapi audionya bagus, itu pasti bakalan lebih memberikan kesan impresi yang positif kayak gitu. Nah, di bagian atas ini sebenarnya panel atau papan ambalan dari yang sebelumnya kita pernah punya di studio sebelumnya. Ya isinya buat pajangan-pajangan ya, box-box iPhone, dan ya Old Trafford tempat kita dipermalukan kemarin. Cuma ya udahlah ya, ini buat pajangan dan ini bisa dipasang juga, jadi panelnya juga cukup kuat ya. Dan ini kayunya pun juga bukan kayu asli ya. Jadi ini bisa dibilang kayu buatan tapi pakai semacam styrofoam bahannya gitu ya. Dan ini go green, istilahnya ramah lingkungan, bahannya organik, bahan daur ulang yang semuanya kualitasnya oke banget. Dan ya gue sendiri merasa ini penting banget kalau kalian pengen ya pasang panel ini, selain menjadi estetik ya, ruangannya juga jadi peredam suara. Oke, kedua kita ke bawah sedikit. Nah, ini adalah lemari TV kita. Sebelumnya memang ada TV ya, TV Sony kemarin yang kita udah bahas, Sony Bravia 9, yang udah kita balikin TV-nya karena TV-nya gede banget. Itu 85 inci, bener-bener ngepas di dinding ini. Itu TV-nya luar biasa. Kalau kalian pengen cek reviewnya ada di
ya nanti tinggal dicek aja di sana. Lemari TV-nya ini sendiri gue beli dari Dekor Rumah, nggak tahu nih sekarang masih ada enggak, cuma ya ini lumayan estetik juga dan lucunya ini kalian bisa keluarin buat jadi meja gitu. Jadi ya lumayan fungsional ya, selain buat lemari TV ya bisa jadi meja, dan ini ya dia ada PS4 Pro kita dan ada PS5. Ditambah ada beberapa aksesorisnya, controllernya ada DualSense, ada DualShock, dan ada Apple TV. Kalau kita cek sedikit ke bagian samping kanan sekarang, nah ini ada jendela. Nah, kenapa gue pindah ke sekarang di sini ke rumah? Karena sebelumnya kita di studio yang lama itu nggak ada jendela, jadi kurang ada natural light. Makanya sekarang gue pengen cari tempat yang ada natural light, which is ya ini kayak sebenarnya kayak rumah. Dan gue suka banget sih sama natural light sekarang. Mungkin karena bosen juga sebelumnya ya sama ya lighting yang gitu-gitu aja, makanya sekarang kita coba. Cuma ya intinya ini kita ada jendela, kita kasih hordeng, udah kita bikin sebagus mungkin, cuma ternyata nyantuk sama AC-nya. Jadi ya sementara ya udah biarin dulu deh, yang penting masih bisa buka tutup juga. Nah, lanjut. Nah, di sini ada papan gantung aksesoris, atau kita bisa bilang ini sebagai pegboard kata kuncinya ya. Jadi kata kuncinya PEGBOARD, tempat buat gantung-gantung berbagai aksesoris yang gua sebelumnya pernah review dan mungkin sekarang udah kurang gitu kepake bisa dibilang. Jadi kayak di kanan sana ada Anbernic ya, RG35XX, itu adalah konsol retro bisa dibilang yang bisa main sampai game PS1. Bentuknya kayak Game Boy. Kemudian di sebelahnya ada Retroid Pocket, ini 3 ya. Jadi sekarang tuh udah ada yang 4, ada yang 4 Pro, atau ada yang 5 bahkan yang terbaru. Ini yang 3. Nah, ini namanya Steam Controller, yang mana sekarang udah nggak dijual lagi, dan layoutnya kalian bisa lihat agak unik ya. Mungkin kalian biasanya ngeliatnya itu yang Xbox atau yang PS. Nah, ini dia kayak ada touchpad gitu ya, di bagian sisi-sisinya ada analog 1, dan tombolnya juga ABXY kayak Xbox, dan ada Steam-nya. Kenapa gue beli ini? Ya karena gue itu waktu itu sempat suka banget kan sama si Steam Deck, yang mana sekarang nggak kepake lagi. Sebenarnya gue pengen jual, tapi biar jadi pajangan aja lah, jadi gue simpen karena sayang juga. Ada sejarahnya banyak ini video. Steam Deck pertama di Indonesia itu mungkin dari Best Indotech kayaknya gitu ya. Oke, lanjut. Yang bawah ini ada keyboard custom gue ya, keyboard Beat yang berbasis ini Kudu Arcadia kalau nggak salah ya. Jadi case-nya kita ganti pakai case akrilik custom buatan lokal juga, dan ya ini jadi pajangan sekarang. Tapi dulu gue suka banget pakainya. Tapi ya setelah diganti case jadi cakep sih memang, dan ya better jadi pajangan karena ini keyboard full custom pertamanya kita. Ada headphone juga, ini headphone-nya V-Moda ya, yang bisa di custom plate, dan kita pakai custom plate-nya Best Indotech, dan nggak tahu sekarang masih ada nggak, kayaknya udah nggak ada di Indonesia ya. Ini sisanya ada pajangan-pajangan, ini sebenarnya memang kita pasang gantung-gantungannya. Aksesorisnya lumayan banyak gue beli karena gue lumayan suka dulu, cuma ya sekarang nggak semuanya kepake banget. Ada tanaman palsu. Dan di bawahnya ada meja. Nah, ini meja IKEA ya, yang kita biasa pakai buat unboxing. Buat kita perlu meja gitu-gitu ya, kita pakai meja ini. Kita geser-geser aja, bisa digeser. So far reliable, cuma memang meja IKEA ini kan harganya cukup terjangkau ya. Ini IKEA Linmon ya. Ada yang ukuran 100, ada yang 120, 150 ya. Di bawahnya ada tripod. Aduh. Nah, ini tripod yang kita biasa pakai buat kita syuting ya. Ini Manfrotto 755XB. Kodenya ya, buatan Itali, tripod buat video, buat YouTube. Ini bagus banget sih menurut gua, karena ya ini bagian bawahnya kita bisa atur leveling ya. Tuh, ya kayak ada ball head-nya gitu. Gua taruh di atas meja deh. Nah, jadi enak, kita tinggal atur angle, kita kunci. Nah, dia nggak gerak-gerak lagi. Tapi kalau kita miring misalnya, ya tinggal diatur aja, dikendorin, dan digerak-gerakin. Lanjut ke samping-samping. Ini sih ada air purifier Xiaomi ya, setiap ruangan kita pasangin air purifier semenjak ya COVID lah bisa dibilangnya, biar kita aman secara kesehatan gitu kan. Dan di bagian samping ini ada lemari buat pajangan lah kita bisa bilang gitu. Dari atas ini yang kemarin kita mega unboxing Venom Spider-Man ya. Ini game Spider-Man 2 yang apa sih namanya, Collector's Edition ya. Jadi kita dapat figura, beda sama figuran ya. Dapat kasetnya yang pakai metal case, dan ya beberapa pajangan-pajangan lain. Terus ada keyboard, karena ya kita dulu suka keyboard ya. Ada keyboard Keychron, ada keyboard custom juga 60%. Ada keyboard ini dari Om Brewok 65% yang kita custom, ada logo Best Indotech-nya juga di sini. Ya sedikit ya, ada emboss tipis gitu. Dan ya di belakangnya juga ada CCTV. Ini CCTV dari Bardi. Kita satu kantor pakai CCTV Bardi sekarang karena enak. Di HP kita bisa manage, kita bisa lihat di TV juga. Kalau kalian pakai Android TV itu bisa install aplikasi Bardi.
Lanjut, bagian bawah ada Marshall Stanmore, speaker Bluetooth yang looks-nya klasik banget dan gue lihat ini super estetik, cocok banget di sini di samping jendela dengan natural light-nya ya, jadi hidup banget speakernya. Dan di bagian bawah ini adalah pajangan Apple Watch gua. Ya, ini Apple Watch gua asli ya, dari generasi yang pertama banget ya. Ini bahkan bukan Series 1, ini bener-bener Apple Watch first generation yang stainless steel. Sebenarnya masih bisa, cuma gua udah nggak pernah pakai, jadi gua takut daripada dia baterainya meledak, mending gua jadiin pajangan aja. Nah, untuk meja setup, ini kita pakai meja ukuran 150 cm. Ini dari kayu jati, buatan lokal juga. Ini setup gua kalau nggak salah tahun 2022 ya, gua pernah share. Jadi gue pindahin sekarang ke studio karena gue sekarang pakai meja yang bentuknya lain lagi, nanti mungkin gue akan share juga. Dan ini di atasnya ada lemari atau monitor shelf dari Grovemate ya. Ini hits banget waktu zaman COVID dulu. Dan ya ini bisa lumayan kepake karena kalian ada laci lagi gitu, bisa buat taruh kayak ini ada iPad mini. Jadi kita mejanya bisa clean, bisa bersih gitu ya. Bisa buat ujung-ujungnya bisa taruh tanaman. Dan ini sebenarnya buat ukuran 150 pas. 120 agak pas-pasan mejanya, jadi better. Ya sekarang udah banyak banget sih pilihan-pilihan kalau kalian pengen cari monitor desk shelf. Nah monitornya sendiri ini kita pakai Samsung M8, ini monitor smart ya. Jadi dia ada OS-nya, bisa nonton Netflix, bisa nonton YouTube, kalian bisa ada remote desktopnya. Lumayan banyak fiturnya, gue pernah bahas juga lengkap ya, ada remote-nya, ada webcam-nya, cuma posisinya ini gue gantiin dengan lampu monitor dari Yeelight ya. Ini lampu monitor yang kita ada remote-nya juga, jadi kalian bisa atur. Yes, nggak kelihatan sih karena ini kita lagi terang. Dan dia ada lampu RGB nih. Lanjut ke bagian PC. Ini kita pakai mini PC dari Ayaneo yang kita pernah bahas juga di meja unboxing ya. Kita pakai mini PC aja karena memang setup ini sebenarnya bukan buat kerja, tapi lebih buat di studio ini aja, buat ya di backdrop satu, buat tim videographer untuk ngecekin shot ya, ngecekin apa dokumen-dokumen, semua bisa pakai si mini PC ini. Jadi nggak dipakai buat ngegame, nggak dipakai buat apa, cuma buat puter lagu lah, mungkin bisa dibilang buat YouTube gitu. Speakernya kita pakai ini Creative Pebble ya, namanya Pebble 2 Plus kalau nggak salah. Yang ini ada subwoofernya. Jadi kalau dia ada beberapa versi, ada yang cuma 2 buah ini doang tanpa subwoofer. Ini yang gue punya ada subwoofernya. Ya itu harusnya masih ada sih dijual. Mouse Logitech Gaming ya, ini yang G304 Lightspeed. Mouse gaming semua sejuta umat mungkin ya bisa dibilang ya. Semua orang pasti pernah pakai Logitech Gaming Mouse. Keyboardnya ini yang kemarin gua sempat share custom, ini TKL Frog dari Geonworks ya. Mantep banget metalnya sampai sekarang. Dan deskmatnya ini dari Bro ET, Edward Tanujaya X Noir, deskmat kentang. Haha. Lanjut, ini laci-laci bawah ini sebenarnya dari IKEA, masih kurang lebih sama dengan setup gua yang lama sekali ya, yang sudah lama banget, dan kita masih pakai karena enak ya, storage-nya jadi lengkap. Dan ini juga gue udah nama-namain ya, mic and audio, kemudian ini bisa buat kamera gear gitu, buat keyboard and mouse, laptop stand, dan ya banyak banget, ada 10 laci totalnya dan sampai sekarang lumayan masih kepake, so that's good. Nah untuk kursinya, ini kita pakai kursi dari Herman Miller, namanya Sail, cuma bagian ininya gue copot karena biar lebih enak aja, karena di sini kan kita butuh gesit-gesit ya untuk kita syuting posisinya, so ya gue copot armrestnya. Lanjut, nah ini kita ada kamera ya, nah ini kamera baru buat tim production by Sindotech, Sony FX3 ya, jadi lagi nggak dipakai karena sekarang kita lagi pakai, gue lagi pakai ini Osmo Pocket 3 dan yang kamera B-rollnya pakai Sony FX30. Ya, jadi kalau buat syuting-syuting yang proper review kita pakainya ini ya. Jadi di rig sedemikian rupa biar cakep ya, dan ya hasilnya memang mantep banget sih pakai cinema kameranya Sony. Highly recommend kalau budgetnya udah cukup. Ini kita nabungnya lama guys. Tapi asik banget sih pakai kamera ini, bener-bener 2 jempol, 4 kalau bisa. Oke lanjut, di bagian sini ada panel peredam juga, mirip sama yang punya panelku, tapi ini bukan yang panelku kayaknya ya. Ini gue lupa mereknya apa, cuma gue belinya juga dulu udah lama banget. Dan sekarang ya posisinya di bagian L ini aja biar ngeredam di bagian sudut. Karena suara itu mantulnya biasanya di sudut guys. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah di bawahnya ada lemari, ini lemari buat shelf aja sih sebenarnya, dan gue taruh di sini karena masih kosong, masih muat buat ditaruh barang-barang, jadi ya not bad. Kemudian ada, nah ini lightingnya yang kita pakai Amaran ya, 200X dari Aputur.
bisa dibilang. Jadi satu lampu di sini kadang kita pakai dua, cuma sekarang karena posisinya terang, ada natural light juga, kita cukup pakai si satu ini aja gitu. Oke, softboxnya ini pakai punyanya Aputur nih, kalau nggak salah ini yang Octadome, Light Octadome 120 ya kodenya ya, karena ukurannya ya yang 120 cm mungkin ini ya. Jadi lumayan lebar dan ya amarannya yang 200X ini terang sekali gitu. Lampu ini ada lampu practical light, ini yang kita beli di IKEA ya. Jadi ini lampunya bisa disetel naik turun dan light bulbnya nih yang lucu. Dadah, bisa hidup masih lampunya walau sudah dicopot ya. Bukan karena badan gua memberikan setrum, tapi ini emang lampu buat lighting video dari Aputur juga. Ya intinya lampu ini ya bisa sulap guys, jadi gitu kan ya. Sofa, nah sofa di sini, oh ya masih ada lampu sih ya. Jadi gua share dulu aja nih lampu-lampu. Yang mungkin tadi kalian lihat di background ada lampu yang biasanya tube ya, warna-warni. Itu adalah ini dia lampu dari Nanlite ya. Ini Nanlite, gue lupa sih kodenya apa, Nanlite. Ya pokoknya Nanlite brandnya ini salah satu yang memulai tren lampu tube ya. Nanlite Pavo Tube. Ya ada yang 15C, ada yang lebih panjang di sana. Jadi nanti dikasih lihat aja ya, pakai b-roll dikit ya. Cuma intinya ini lampu buat ya jadi background. Lampunya kencang, bagus. Cuma ya ini yang versi lama sih, sekarang udah ada versi baru. Cuma harganya lebih mehong. Yang ini yang versi murahnya yang Ulanzi VL119 ya, bisa dipakai juga buat lampu, cuma lightingnya nggak sekuat yang tadi dua. Ini lebih cuma buat kalau produk-produk kecil gitu ya, atau mau bikin ilusi-ilusi gitu kan, nah itu bisa kecil-kecil kayak gini. Sofa 2-seater aja standar buat ruangan ini, karena ruangan ini memang kita cenderung buat pakai kemarin ya review TV. Jadi pengen bikin suasana kayak living room aja biar enak gitu ya, sambil nonton TV gitu kan, sambil main PS gitu. Jadi ya ini bisa dipakai buat ya lebih cozy lah. Penutup di studio yang pertama, ini logo kita custom juga ya, lokal ya, akrilik, pakai LED sebenarnya itu, bukan pakai neon. Jadi harganya lebih terjangkau dan ini juga bawaan dari studio yang sebelumnya, mungkin familiar juga kalian pernah lihat. So ya just letting you guys know. Sip. Kita lanjut ke studio yang kedua. Oke. Studio yang kedua. Nah, kalau yang di sini sebenarnya masih dalam proses finishing ya. Mungkin ini baru 75%, tapi gue pengen share aja balik lagi karena kita akan diharuskan pindah gitu. Nah, untuk suara mungkin kalian bisa dengar sedikit masih ada echo ya. Jadi emang suara itu tricky banget kalau kita kurang penyerapan gitu. Makanya kita pasti banyakin pakai si akustik panelnya panelku. Nah, kita ada dua setup di sini. Nah, di sini sebenarnya gue pakai untuk studio yang kedua ya. Studio kedua ini lebih memang kita buat yang misalnya kita di studio pertama lagi ada syuting, lagi ada bikin video review. Nah, di studio pertama ini kita bisa pakai buat konten-konten yang lain. Misalnya mau bikin Reels, bikin TikTok gitu-gitu itu bisa di sini. Nah, di sini gue ada bikin dua macam setup ya. Yang pertama kita bikin dari yang estetik dulu nih ya. Ini setup buat produktif. Sebenarnya gue juga bikin ini pengen buat tim Basic Notek yang pengen butuh zen space untuk nulis ya. Bisa pakai setup yang satu ini. Nah, ini mejanya kita pakai standing desk dari The U-Desk yang untuk frame-nya. Tapi mejanya gue beli dari IKEA juga. IKEA yang 120 cm. Kalau nggak salah namanya itu La Captain ya sekarang namanya ya. Udah bukan IKEA Linmon lagi. Nah, yang unik adalah di bagian atasnya nih dari si mejanya. Nah, ini adalah shelf dari brand Easy. Ya, brand Easy ini ada beberapa aksesoris desk setup yang gua suka banget ya, dan mereka juga berbaik hati kemarin ngirimin beberapa pas kita lagi bilang kita mau bikin setup baru. Dan ini yang bisa bilang jadi highlight banget karena si desk shelf ini tuh ngasih extra real estate ya, kita bisa bilang ya. Extra space, kita bisa taruh barang di atas, kayak ada ambalannya, ada ambalan samping juga, dan ini ada kayak semacam papan magnet. Ya, jadi kalian bisa tempel notes-notes kayak gitu di sini dan kita tinggal tempel pakai magnet aja. Gitu. Nah, nanti bisa magnetnya kita tambah-tambahin aja dari magnet yang kayak papan tulis gitu misalnya. Nah, di bawahnya juga ada ini. Nah, ini untuk kotak pensil atau kotak pena ya yang pakai bahan kayu dan pakai bahan besi. Ini estetik banget sih. Gue juga pakai. Jadi gue ada dua, satu buat di sini, satu buat di studio gue gitu, buat di kantor. Dan yes, ini untuk yang si
setup keseluruhan. Ada headphone stand juga nih ya. Di atas ini juga headphone standnya Easy ya, tulisannya EASEE gitu. Dan ini headphone-nya kita pakai yang kemarin habis di review, Sony XM5 ya. Ya di sini ada deskmat dari MyNK, deskmat polosan, ini warna abu-abu, bisa dipakai juga buat ya jadi alas kalau kalian mau unboxing gitu-gitu. Nah, ini ada lemari juga, shelf buat kita pajangan juga sih, balik lagi. Ada si box keyboard, ini keyboard dari Ramaworks, namanya Thermal, keyboard yang unik secara tampilan ya. Cuma ada boxnya aja, barangnya ada di rumah. Cuma gue pasang karena unik ya, keyboard dengan tampilan paling bisa dibilang keren. Gue bilang sih sampai detik ini juga masih unik banget. Di bawahnya ada jam, ini juga dari Easy ya. Dia punya rotation clock ya, dan ini retro abis, jadi kalian bisa puter si jamnya nih ya, jalannya jatuh satu. Cuma memang baterainya agak unik, kita mesti pakai baterai yang bulat gede gitu ya, baterai zaman dulu. Jadi mesti dipasang, nanti gue tinggal pasang aja sih, udah siap untuk dibawa dan jadi pajangan di sini. Cakep gitu. Di bawahnya ada slider kita dari Top Rig. Top Rig ini kalau nggak salah satu subsidiary dari Small Rig ya. Dan ini slider yang agak unik bisa dibilang karena dia kecil tapi dia bisa motorized dan semuanya pakai tombol, nggak perlu pakai aplikasi. Makanya gue cobain, cuma memang kita belum maksimalin banget. Gue harap ya tim produksi yang di belakang sana dipakai ya. Ini di bawah ada pajangan dari Realme. Realme maskotnya mereka ya, lumayan banyak mereka suka kasih kita, jadi kita pajangin aja di bawah. Keren-keren juga. So ya itu tadi untuk keseluruhan dari setup yang estetik. Ya, apalagi nih? Oh ya, ini si armnya gue lupa mention nih, Costa CB-A2 ya. Ini lumayan buat taruh kamera, sampai kamera yang mirrorless juga dia masih cukup kuat. Dan gue sendiri sarannya adalah kalau kalian mau bikin setup unboxing kayak gini, itu jangan mounting kamera di atas mejanya atau terkena mejanya gitu. Karena kalau kita goyangin mejanya, biasanya kameranya juga ikutan goyang gitu ya. Jadi kita harus di tempat yang terpisah. Oke guys, setup yang kedua ini setup yang bagian gaming ya. Bisa dilihat dengan RGB. Cuma gue sendiri mungkin karena gue sudah semakin tua, gue pengen yang agak lebih simple gitu ya. Dan ini yang gue coba bikin, dan ini juga pengen gue pakai memang buat kita ketika kita lagi review gaming stuff. Misalnya laptop gaming, atau controller gaming, atau monitor gaming, atau ya dan lain-lainnya lah. Yang monitor ya, kita mulai ya. Ini Xiaomi G Pro 27-inch mini LED ya, monitor terbarunya Xiaomi yang tadi kita udah bahas di awal ya. Mungkin kalian semua udah lihat juga, ini secara bentuk gila keren banget, estetik banget. Gue suka walaupun dia agak agresif dengan warna putih. Cuma dia secara overall fitur-fiturnya oke banget. Harganya juga tergolong value for money ya, as always. Ini 1440p ya. Jadi enak di mata, tajam, dan refresh rate-nya juga sampai 180 Hz ya. Dengan panel mini LED juga warnanya pasti lebih berkualitas ya, lebih kontras, dan ya overall mantap. Ini di bagian bawah ada monitor shelf, ini juga sama dari Easy juga tadi. Ini monitor shelf yang bisa dibilang harganya sangat terjangkau. 300 ribuan tapi kualitasnya oke banget, kakinya kayak pakai bahan metal ya, ini ya. Dan ini pakai kayu, dan ini kita topang buat nopang monitor sama speaker, itu masih aman banget, stabil banget juga, nggak goyang-goyang. Kemudian untuk speakernya sendiri kita pakai Harman Kardon Soundsticks 3, ini speaker impian gua dari zaman gua kuliah ya. Kemudian ada controller Xbox, kita taruh di stand HP ya, jadi nggak harus pasang yang fancy-fancy untuk khusus controller, tapi kita bisa pakai si smartphone stand juga. Lanjut untuk komputernya, nah ini PC ya guys ya, PC yang super slim, ini dari Minis Forum, namanya adalah Minis Forum Intel NUC Xe7, kalau nggak salah namanya itu, NUC Xe7, yap. Karena ini pakai Intel i7 generasi ke-11, VGA-nya RTX 3070, walaupun ini memang versi laptop ya, dan bisa dibilang ya ini sebenarnya adalah laptop yang nggak ada monitornya. Kalian bisa lihat ya, bentuknya super slim, tapi ya overall buat kita live streaming kadang kita pakai, buat kita tes-tes gaming juga kita kadang pakai, masih cukup oke buat main game sampai resolusi 2K. Jadi ini setup yang menurut gua ideal banget. Oke, keyboard dan mouse ini memang masih temporary ya, gua belum menemukan konfigurasi yang pas, cuma ini gua pakai si keyboardnya Nuvi yang 75 ya, Nuvi 75%. Ini keyboard yang lucu, warnanya estetik juga, dan low profile. Jadi dia itu keyboard yang bisa dibilang mechanical keyboard pas awal-awal keluar,
dan low profile, dan ya bentuknya super estetik, jadi famous gitu. Ini bisa wireless, bisa kabel, bisa Windows, dan bisa Mac juga. Ya, sampai saat ini masih cakep sih kelihatannya. Nah, mouse-nya ini gue pakai mouse gaming. Ini pakai bahan magnesium ya, dari Vortex series, kodenya X2M. Ya, jadi ini walaupun dia bentuknya garis-garis kayak tipis gini, tapi ini keras ya. Bahan magnesiumnya itu tadi bikin si mouse ini jadi super duper enteng ya. Ya, jadi beratnya sekitar 50 gram. Di bagian bawah ada DPI switcher-nya, dan dia juga bisa tri connection ya. Jadi bisa Bluetooth, bisa dongle 2,4 GHz, dan juga ada kabel via USB Type-C. Jadi sebenarnya gue beli mouse ini tuh buat gantiin Logitech G Pro gue yang masih pakai micro USB. Ya, cuma ternyata mouse ini tuh agak kecil ya, dan tangan gue tuh agak gede, jadi gue taruh ini aja di sini buat anak-anak testing ketika mereka butuh mouse untuk gaming. Dan bagian bawah kita pakai deskmat felt, ini juga dari Easy ya. Dan ya ini kualitasnya juga oke ya, dan bawahnya dia ada kayak karetnya gitu. Jadi ini nggak gampang gerak-gerak, dan ya solid sih overall. Nah, untuk mejanya ini juga dari Udesk, ini kita pernah bahas di unboxing, cuma ini versi kaca. Ya, jadi kita nggak bisa mounting yang jepit ke meja ini, dan benefitnya sih lumayan banyak ya. Memang dia kaca, kekurangannya cuma dia ada dapat laci ya, kita bisa pakai buat taruh-taruh barang, dan juga ada si USB. Jadi kalian bisa ngecas HP kalian langsung dari mejanya ketika mejanya tercolok. Nah, di bagian samping ada pajangan-pajangan ya, ini juga dari lemarinya IKEA. Gue lupa namanya apa, cuma nanti kita taruh di teks aja. Harusnya ini cukup familiar lah kalian ya, lumayan banyak dipakai. Di atas ada eGPU enclosure dari Razer ya, ini Razer Core namanya, bisa dipasangin VGA atau GPU ya. Gua kemarin pernah tes sampai 3080, 3090 itu bisa. Dan sekarang ya udah RTX 40 series, lebih hemat daya pastinya juga bisa, karena dia PSU-nya kalau nggak salah itu sekitar 500 watt gitu. Jadi maksimalnya cuma bisa di 500. Bagian bawah ada pajangan-pajangan aja. Ini sebenarnya buat pajangan keyboard gua, cuma keyboardnya gua lagi taruh di rumah kemarin pas habis pindahan, jadi masih kosong di sini ya. Dan di bawahnya ini ada Oculus Quest 3 yang kita juga udah sempat bahas di Reels doang. Jujur pakai ini pas awal-awal doang, terus pas keluar Apple Vision Pro, gue jadi tinggalin dia, dan dia sekarang jadi pajangan aja. Dan ya, lampu-lampu ini adalah lampu-lampu dari Philips dan juga lampu dari Yeelight gitu. Jadi buat lampu berwarna, dan ini kita bisa ganti-ganti warnanya ya. Lucu juga sih, nggak tahu sekarang masih ada nggak. Ini dulu sih waktu zaman-zaman gua mencintai RGB. Semua lampu RGB gue beli buat jadi pajangan aja gitu. Nanti ya kalau masih ada sih gue coba taruh linknya juga di kolom deskripsi di bawah. Oke, sisanya cuma ya pajangan-pajangan kecil aja nih ya, buat take and action gitu, ala-ala Hollywood gitu kan. Dan ada buat storage, buat nyimpen-nyimpen kalau ada ya pajangan-pajangan gitu ya, nggak usah dilihat lah, berantakan. Oh, panel belakangnya, yes, ini juga panel belakang dari panelku ya. Ini yang ini namanya Dekisugi ya, ingat ya Dekisugi siapa, yang Doraemon ya. Jadi ini warnanya gelap ya. Jadi ini gue memang pengen pasang di sini karena kan setupnya gaming nih. Kalau yang gelap biasanya kalau ketika kita masukin warna itu dia akan lebih keluar warnanya. Kayak sekarang kan kita ada kasih lampu tube warna merah di bawah ya. Itu biar keluar gitu kan, warnanya kelihatan banget gitu. Jadi gaming banget. Dan ya ini satu lagi ada lampu sama dari Amaran juga. Ini yang versi 60X ya, 60 watt bisa dibilang. Dan ini kecil banget lampunya, bisa dibilang lampu mungkin nggak yang terkecil, cuma super compact dibandingin dulu kita mulai kalau nggak salah pakai lampu yang Godox SL60 ya, lampu sejuta umat kreator gitu. Dan ini saya bilang versi yang super compact dan compatible sama Bowens mount juga. Nah ini kita pasang di sini kalau kita mungkin nanti mau live stream atau kita mau unboxing, nanti kita bisa pindahin ke sini untuk ada cahaya ya. Sementara baru sisi ini yang kurang lebih jadi, sisi yang sana agak berantakan masih kayak gitu. Jadi kita lanjut ke studio yang ketiga nih, studio Beat Podcast. Oke, studio yang terakhir ya, ini dia ruangan Beat Podcast. Mungkin kemarin udah pernah lihat episode pertama kita, udah tayang ya bareng sama host barunya Edwin, so please welcome Edwin. Ya, jadi di sini kita itu setupnya memang kayak kita bilang tadi ya, disupport sama panelku juga untuk panel si suaranya ini, karena kalian banyak banget yang protes di podcast kita yang season kemarin audionya terlalu gema katanya dan lain-lain. Jadi gue banyak belajar sekarang dan gue bikin
kali ini setupnya bisa dibilang mantap nih suaranya ya. Jadi nggak yang gemak parah, tapi masih organik berasanya gitu. Dan gue suka banget sama setup yang ini, udah gue bikin sedemikian rupa juga. Dan panelnya sama tadi kayak yang di ruang gamingnya, ini pakai yang panelku yang Dekisugi ya, Korean wall mount. Dan ini sama, ada foamnya juga, jadi ini peredam suara juga. Oke, nah untuk setup podcast sendiri, ini gue pakai mic gue adalah Shure SM7B, mic legendaris ya, buat bikin video, buat podcast ini. Kualitasnya bada best banget, cuma memang yang SM7B ini perlu di drive sama ampli atau apa sih, recordernya harus kuat juga karena dia butuh extra decibel, butuh power ekstra. Dan sekarang memang sudah ada SM7DB yang versi baru yang udah lebih powerful secara dia punya M-nya, jadi nggak usah di drive sama M yang gede. Bagian sana itu kita pakai Rode PodMic ya, ini juga mikrofon podcast yang legendaris dari Rode. Dan ini kabelnya juga kita pakai kabel yang berwarna nih ya, dari Rode juga. Jadi gue pakai warna biru dan si Edwin pakai warna merah karena dia suka yang warna merah. Oh ya, ini si foamnya. Ini kita juga ada custom sedikit dari Shure di Eropa. Ini mejanya kita custom, meja buat ini ukurannya kalau nggak salah cuma 120 kali 100 ya, jadi compact, cuma buat podcast ini aja. Dan di belakangnya ada TV. Ya, TV dari Samsung, ini Samsung 55 inci, karena kemarin sebelumnya kita pakai yang 42 inci dan pada bilang, kecil banget bos, gitu. So ya, kita ganti ke yang 55 inci dan ini menurut gua ya, so far so good, ukurannya gua udah suka banget sama setup ini semua. Di bawah kita ada lampu RGB, ini tuh rekomendasi dari sobat HP, namanya adalah Waylight, kalau nggak salah kodenya ya, kita jadiin lampu buat lampu bawah, yang bisa kasih warna kayak tadi sama yang ada di studio gaming. Kalau studio gaming tadi kita pakai lampu tube, kalau ini kita lampunya kotak bentuknya. Nah oke, sekarang kita ke bagian belakang dan sambil gua hidupin nih, gua menunjukin ini untuk recorder daripada si podcast Basindotech adalah Rodecaster Pro 2. Jadi ini tuh bisa dibilang kayak gue bilang tadi, kenapa gue pakai ini ya, karena si SM7B-nya butuh yang mantep, dan di sini dia udah mantep punya Revolution Preamps ya. Jadi suaranya oke, dan ya ini dia nih, banyak fitur-fitur unik sebenarnya dari si Rodecaster Pro 2 ini. Salah satunya kalian bisa masukin suara aneh-aneh, kalau didengerin bisa kayak wow gitu, ada semua. Kemudian untuk mikrofon sendiri kita bisa setup ya, ada preset-preset tertentu ya, ada SM7B, kita bisa atur yang lain juga nih, ada mikrofon-mikrofon terkenal lainnya, dan termasuk si PodMic juga ada di sini, kita bisa atur secara processing suara, ada buat headphone-nya juga, headphone out-nya ada di sini, dan ya overall sih sangat-sangat oke kualitasnya. Kalau kalian nggak mau pusing, ya pakai ini, udah terjamin ya investment kalian, waktu kalian bakal terbayarkan lah kalau kalian memang pengen cepat. Kemudian di sebelah ada monitor. Ini monitor buat monitoring kamera. Jadi ada 3 kamera kan biasanya kita pakai ya, kamera utama kita taruh di sini. Ya jadi kalau kalian bisa lihat space-nya memang cukup terbatas ya, nggak terlalu gede. Cuma di sini kita ngerasa perfect banget sebenarnya dari segi ukuran. Cuma memang ya ini agak kecil aja ruangannya. Kita pilih ruangan ini karena ini ruangannya itu nggak ngadep ke jalan ya. Sedangkan ruangan yang tadi setup gaming itu ngadep ke jalan. Jadi kadang ada suara-suara bocor yang masuk. Kalau di sini tenang gitu. Cuma suara AC aja sih paling. Oke, untuk lighting, yes kita pakai ini, ada asistennya ke atas, mungkin bisa dikasih lihat sedikit ya ini. Jadi kita lampunya dari atas, satu lampu aja untuk sementara ini. Kita masih testing di sini karena space-nya terbatas tadi. Kalau kita pakein lampu lagi, kayaknya udah nggak cukup space-nya. Jadi ya kita mau coba explore lagi nanti. Cuma sayangnya ya ini, kita masih pindah. Ya itu sih paling guys, sisanya apalagi ya? Udah sih nggak ada yang spesifik lagi. Tripod di sini kita pakai yang standar aja dari Takara ya, 2 biji buat si tripod untuk kameranya. Kita pakai UPS juga, UPS-nya dari APC ya. Ini kita pakai banyak banget di studio Basindotech. Cuma gue kalau di studio untuk podcast wajib banget pakai karena kalau mati lampu atau apa-apa ya tetap ada backupnya ya, power backup dari si APC ini. Oh ya tadi kalau kalian lihat di layar ini lupa dimension deh, ada satu nih karena ketutupan kabel si Philwood. Ya Philwood ini adalah video switcher. Jadi sebenarnya ini kita tuh punya pas zaman kita live TikTok ya. Jadi live TikTok kita pakai ini untuk tuker-tuker kamera, dan sekarang udah nggak live lagi, jadi dipakainya di sini di ruang podcast. Ya CCTV Bardi, dan
Ya, udah sih paling gitu aja untuk setup ruang podcast di bawah. Nah, ini sebenarnya sama dengan lemari yang tadi ya, yang IKEA, cuma ini dikasih laci sekarang buat kita masukin kabel-kabel ya, ada mikrofon punya peralatan, dan ya sama kabel-kabel sama ini storage aja buat barang-barang yang kita pakai. Oke. Yes, sedikit cerita-cerita ya, kenapa tadi kan gue juga udah bilang di awal kenapa kita mesti keluar dari studio yang baru ini, karena sebenarnya ada sedikit miskomunikasi ya antara agent dan estate atau developer dari si perumahan ini. Jadi gua ini sewa sebuah rumah di daerah Jakarta Barat, kalau kalian tahu mungkin di Green Lake City. Dan di sini ternyata gua tuh ketika gua survei rumah ini yang kita bakal pakai jadi studio ini, sebelumnya adalah kantor. Kita taunya gitu. Dan pas si agent bilang ini kantor, kita survei dan emang iya ada meja kantor, kita lihat gitu ya. Dan akhirnya kita pikir oh ya mungkin nggak apa-apa gitu. Karena sebelumnya gue juga sempet sewa rumah di daerah sini, cuma di klaster yang berbeda dan itu nggak apa-apa. Lebih tepatnya memang waktu itu mungkin lagi COVID ya, nggak terlalu banyak interaksi mungkin antar warga, dan kita sendiri juga sebenarnya nggak mau mengganggu dan harapannya juga nggak mengganggu kayak gitu. Cuma ternyata pas di sini kemarin, kita karena tim gue lumayan gede, jadi kita tuh ada motor tuh kalau nggak salah 6-7 motor, terus ada 2-3 mobil gitu, dan itu dilihat orang mungkin agak mencolok ya. Akhirnya kita ditegur ya, istilahnya dilaporin juga sama warga, katanya kita mengganggu. Dan ya itu sendiri di posisinya gue bingung, karena di sini teguran dari developer sendiri adalah kita itu dilarang mempunyai kantor di hunian, sedangkan sebelumnya sendiri kita tahunya ini adalah sebuah kantor gitu ya. Dan ternyata setelah dicek di beberapa rumah lain juga ada yang dipakai jadi kantor juga. So itu yang kita ngerasa kok kita doang nih yang ditegur, dan ternyata setelah kita cek ya katanya mereka juga lagi ditindak. So pertama-tama gue say sorry dulu aja mungkin ke buat warga yang ada di klaster ini, klaster Europe ya. Kalau kita itu mungkin membuat kegaduhan, tapi jujur kita nggak ada intention jelek juga, kita juga nggak mau mengganggu warga. Cuma memang ya karena sebelumnya kita taunya itu office, jadi kita pikir oh masih nggak apa-apa. Yang mana ternyata di peraturan developer itu sudah tidak boleh ada lagi. Jadi gue harap ya gue ngerti kesalahan gue belajar banget di sini, dan ya selanjutnya nextnya solusinya gue lagi mencoba mencari tempat yang baru, dan ya sudah mulai ada titik terang. Jadi gue harap ya ini bisa lancar ke depannya, dan gue harap doa juga dari kalian biar prosesnya juga lancar, karena ya kemungkinan besar ini solusinya akan cukup familiar. Kemungkinan besar kita akan kembali ke studio kita yang lama tapi berbeda. Mungkin di renovnya akan sedikit berbeda. So, ya itu pelajaran gua, dan gua harap ini bisa jadi sharing yang oke juga ke kalian. Jadi, ya itu dulu aja video buat studio tour ini. Semoga bermanfaat, dan let me know kalau kalian ada yang mau ditanyain, komen aja langsung di bawah. Dah, bantu jempol, bantu subscribe ke Basing Tech. Itu aja. Nama gue Malvin, thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Sayang ya, udah renov susah-susah.